Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya teliti. Dan kali ini saya akan mengambil tema hubungan antara bimbingan dan perhatian terhadap tanggung jawab belajar anak. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Arya Gumilang Ramadan, NIM 181100164. Oke, pendahuluan. Bimbingan dan perhatian itu terwujud melalui keikutsertaan orang tua dalam ikut andil langsung perkembangan seorang pribadi anak dari waktu ke waktu. Karena apa? Karena orang tua merupakan kunci di balik baik tidaknya pertumbuhan dan perkembangan seorang pribadi anak itu sendiri. Jadi dengan adanya orang tua, bimbingan dan perhatian orang tua secara langsung, anak akan memiliki kemungkinan besar akan bertumbuh dan berkembang dengan baik, dengan bimbingan dan perhatian orang tua yang baik pula. Oke, di sini saya akan menjelaskan variabel penelitian yang terdapat pada penelitian kali ini. Sebagaimana kita tahu, variabel penelitian terdiri dari 3 macam, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas dalam penelitian kali ini yaitu bimbingan dan perhatian. Dan variabel terikatnya yaitu tanggung jawab belajar anak, dan variabel kontrolnya orang tua dan seorang anak. Jadi variabel bebas di sini kenapa kok bimbingan dan perhatian? Karena ini yang akan dibuktikan. Variabel bebas ini jadi sesuatu yang akan kita buktikan dengan sesuatu ini apakah bisa berpengaruh terhadap variabel terikat, dan apakah variabel bebas ini bisa digunakan dengan baik oleh variabel kontrol. Dan selanjutnya variabel terikat. Kenapa variabel terikatnya tanggung jawab belajar anak? Karena variabel terikat ini yang akan diuji dengan adanya variabel bebas, dan variabel terikat ini diuji dengan adanya variabel kontrol. Jadi variabel kontrol menggunakan variabel bebas untuk menguji variabel terikat. Lanjut, variabel kontrol. Kenapa kok orang tua dan seorang anak? Karena saya menguji orang tua dan seorang anak di wilayah Karangbesuki, Malang, dan mengambil fokusnya ke perumahan Tidarview, tepatnya di depan toko saya. Seperti itu. Lanjut ke populasi dan sampel. Jadi seperti saya jelaskan tadi dalam variabel penelitian, populasi dan sampel. Populasi saya ambil dari orang tua dan anak di kampung wilayah Karangbesuki, Malang, dan sampelnya saya ambil di perumahan Tidarview, Malang, yaitu tepatnya di depan toko saya.
Jadi populasi itu merupakan sebagian besar dan sampel itu merupakan sebagian kecil. Jadi sampel itu terdapat dalam populasi. Jadi dalam populasi terdapat berbagai macam sampel. Dan di sini populasinya yaitu para orang tua dan anak yang terdapat di wilayah Karangbajogi Malang, dan saya mengambil sampelnya di perumahan Tidarview. Metode pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data penelitian kali ini, saya menggunakan 3 metode, yaitu metode observasi, metode kuesioner, dan metode wawancara. Metode observasi, saya menggunakan metode observasi untuk mendatangi langsung ke tempat, yaitu saya mencari tahu bagaimana kondisi dan kondisi di lokasi tersebut, kondisinya seperti apa, dan mengapa saya menggunakan metode kuesioner, yaitu untuk mencari tahu data dan agar saya bisa menghitung berapa persentase bila menggunakan bimbingan dan perhatian tersebut dalam proses pembelajaran, dalam tanggung jawab anak dalam proses pembelajarannya. Jadi berapa persentasenya yang saya cari dalam kuesioner tersebut. Dan saya menggunakan metode wawancara, yaitu untuk mencari tahu secara langsung dan bertanya kepada narasumber ataupun warga setempat agar mengetahui fakta yang ada dengan mewawancarai dengan metode wawancara tersebut. Berikut hasil penelitian yang telah saya dapatkan melalui langkah-langkah tadi, yaitu yang pertama, bimbingan dan perhatian orang tua ternyata sangat berpengaruh dalam tanggung jawab seorang anak dalam proses pembelajarannya. Jadi, tanpa bimbingan dan perhatian orang tua, tanggung jawab seorang anak dalam proses pembelajarannya sangat mempengaruhi baik tidaknya dalam tumbuh dan kembang seorang anak. Selanjutnya yaitu ada seorang anak berhasil dalam menumbuhkan dan mengembangkan pribadi seorang anak tersebut di saat seorang anak sadar akan tanggung jawabnya dalam proses pembelajarannya. Nah, ketika seorang anak tersebut memiliki tanggung jawab dalam proses pembelajarannya, berarti bisa dikatakan bahwasannya seorang anak tersebut berhasil dalam menumbuhkan dan mengembangkan pribadi seorang anak itu sendiri. Seperti itu. Thanks. Do you have any question? Terima kasih atas penjelasan dari saya. Dan apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
tidak ada lebihnya, banyak kurangnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.